setelah saya dapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, lolos monetasi, dan tahun 2022 channel saya di-banned sama YouTube. Pedus, 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 gembel, pedus gembel, pedus gembel. Itu belum ya? Oke, halo, selamat datang di channel Wildan Rifai TV. Ini adalah channel pertama saya dan saya bikin di tahun 2022. Kenapa saya bikin channel lagi di tahun 2022? Karena adalah tahun 2022 adalah tahun yang menurut saya adalah tahun yang bikin saya ngedrop, bikin saya bete, bikin saya kesel, bikin saya kecewa, dan bikin saya malas bikin YouTube lagi. Tetapi karena motivasi dari saya untuk kepengen sukses di YouTube, dan saya nggak menyerah begitu saja, dan akhirnya saya bikin video lagi, bikin YouTube lagi, bikin channel lagi. Walaupun itu bikin saya malas sebenarnya. Kenapa? Karena channel yang udah saya bangun dari tahun 2016 atau 2015, sekitar 5 tahun yang lalu, dan itu susah banget untuk dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kenapa? Karena dulu saya harus 5 tahun untuk bisa dapetin 1000 subscriber dan lolos monetisasi. Tapi setelah saya dapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, lolos monetasi, dan tahun 2022 channel saya di-banned sama YouTube. Pedus, gembel, pedus gembel. Dan itu yang bikin saya malas sebenarnya. Tapi mimpi saya, cita-cita saya punya impian, saya punya cita-cita, saya punya keinginan, saya kepengen sukses di YouTube. Karena dari tahun 2016 pertama saya bikin channel YouTube adalah tahun dimana orang-orang pada berlomba-lomba membuat channel YouTube karena bisa menghasilkan. Sebenarnya saya nggak usah bikin channel, saya nggak usah bikin YouTube, nggak usah cari penghasilan di YouTube. Saya sudah digaji sama pemerintah karena saya bekerja di rumah sakit pemerintah. Tapi karena di masa itu banyak orang yang pengen bikin channel, ya ikutan bikin channel, iseng-iseng. Tapi memang tujuan saya dari pertama bikin channel YouTube adalah AdSense, kepengen cari duit di YouTube, menghasilkan dari itu. Tapi 5 tahun ke YouTube, ternyata channel saya di-banned. Fuck YouTube 2022. Bedus gembel. Lalu bagaimana strategi yang akan saya buat di tahun 2022? Buat channel di tahun 2022. Ya, seperti biasa, saya akan kembali ke passion saya. Saya akan membuat video-video yang fokusnya adalah personal branding. Jadi saya kepengen bikin dari awal ini, channel ini adalah pertama video yang saya akan upload, dan ini adalah curhat saya di tahun 2022. Bodoh amat mau ada yang nonton, mau nggak ada yang nonton juga, bodoh amat lah. Tapi mudah-mudahan memotivasi kalian yang memiliki pengalaman yang sama atau ngerasain pengalaman yang sama kayak saya di tahun 2022. Baru pertama mau menerima gaji dari YouTube di tahun 2022 malah di-banned. Wedus. Itu udah semangat banget karena di tahun 2021 akhir sampai tahun 2022 itu view saya lagi naik, dan itu di-banned. Bajingan. Tapi nggak apa-apa, jangan menyerah. Nggak ada YouTuber yang gagal, tapi adanya adalah YouTuber yang berhenti upload video dan menyerah dengan keadaan. Tapi gue bukan tipe orang yang seperti itu, dan gue mau tantang, mau challenge lagi video gue mulai dari nol lagi, bikin channel. Dan ini adalah video pertama gue tentang bikin YouTube di tahun 2022. Buat kalian yang baru mulai, buat kalian yang kepengen jadi YouTuber dan bisa menghasilkan di tahun 2022, ayo kita bareng-bareng, support bareng-bareng, dan mudah-mudahan kita bisa sukses bareng-bareng di tahun 2022 dan seterusnya. Saya punya mimpi, padahal gue udah punya gear lengkap. Ya udah mulai lengkap lah, kayak bikin podcast gue udah punya alat-alatnya, buat outdoor juga udah
punya ya lumayan banyak kiri-kiri yang udah gue beli susah payah. Itu gue beli bukan dari hasil nge-YouTube. Kayak podcast mic, stand mic, ampli, kabel-kabelnya semuanya gear dari YouTube-nya kayak tripod, lighting, external mic, pokoknya semuanya. Dan itu semuanya nggak saya pakai karena ya mau ngapain, channel gue udah di banned. Dan ini gue akan curhat kenapa channel gue di banned di tahun 2022. Mungkin karena gue nggak tahu detailnya, nggak mempelajari detailnya tentang peraturan-peraturan baru di YouTube tahun 2022, dan mungkin juga udah diterapkan di tahun sebelumnya. Gue bikin video reaction, dan video reaction itu adalah video yang mendorong gue viewsnya naik. Bahkan dulu gue upload video paling banyak adalah 100. Itu juga teman-teman gue share di grup yang jumlahnya 100 orang, dan semua mereka nonton dan gue paksa. Itu adalah video terbanyak yang pernah gue upload. Dan yang kedua adalah video tentang passion gue. Gue kan suka naik gunung, suka petualangan. Pokoknya gue bikin konten sesuai dengan apa yang gue suka. Dan penonton yang paling banyak adalah 10.000. Itu juga gue bikin tentang aplikasi tentang pendakian dan radio komunikasi tentang pendakian saat gue pakai pada saat gue mendaki gunung, dan gue pakai radio. Itu adalah video yang paling banyak juga. Yang paling banyak sih aplikasi Android buat bikin buat yang dipakai pendaki gunung. Aplikasi Android yang dipakai pendaki gunung itu viewsnya tinggi. Tapi selama 3 tahun gue bikin video itu nggak memenuhi syarat monetisasi. Akhirnya gue bikin di tahun 2020, pokoknya di tahun 2020 awal itu rame-ramenya orang bikin strategi nge-YouTube supaya viewsnya banyak. Itu caranya banyak sekali, kayak bikin prank, bikin pamer harta, pokoknya banyak lah. Dan gue juga ikutin tren, karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya platform, nah ya gue ikutin. Kalau kita nggak ngikutin ya gue ketinggalan. Cuman aturan-aturannya itu gue nggak begitu paham. Gue cuma ya bikin video gimana caranya penontonnya banyak, karena yang dibutuh di YouTube adalah ya karena kita masuk ke saluran video, saluran channel atau sebuah channel, ya bagaimana cara kita mau menarik penonton biar penontonnya ramai walaupun subscribe-nya sedikit. Kalau penontonnya banyak itu sudah mendongkrak rating dari channel kita gitu. Itu menurut gue pribadi. Dan saat itulah gue bikin video reaction. Video reaction adalah video yang dibikin supaya mendongkrak rating atau views dari channel gue sendiri. Gue ngelihat dari videonya Alibata yang di reaction sama penonton-penonton luar negeri, bahkan jutaan sampai ya berjuta-juta views lah. Itu orang luar negeri bikin video reaction bule tentang sepak bola juga lah, gue juga bikin. Tapi gue bikin video prank taksi online, dimana channel itu adalah ngeprank seorang orang cewek-cewek yang hot lah, pokoknya kayak pemandu lagu, cewek-cewek yang gede-gede gitu, gue reaction. Nah, disitulah mulai views gue mulai naik dari yang tadinya begini jadi begini. Viewsnya gue naik tinggi banget. Sampai gue bikin hampir 40-50 video, dan ada beberapa sekitar 10 setengahnya itu viewsnya tinggi-tinggi. Dan dolarnya juga ijo-ijo. Tapi setelah beberapa lama gue bikin video terus, akhirnya ada beberapa video yang kena dolar kuning. Dan ada yang minta di take down juga. Dan gue menyimpulkan bahwa penonton yang gue reaction atau gue bikin video reaction tentang prank taksi online itu, penonton dari video aslinya atau video channel yang gue reaction, dia nontonnya ke gue. Itu gue lihat dari channel analitiknya, dari analitik channel gue di video itu. Dan gue merasa beruntung dong. Gue bisa menarik penonton itu, dan gue terus bikin video. Tetapi bulan lalu channel gue hilang, sudah dihapus sama YouTube. Bangsat, bedus gembel, bedus. Dan disitulah gue mulai drop. Gue pikir ngapain lah gue bikin channel, nggak usah bikin channel, gue udah digaji sama ini. Tapi kemauan gue, mimpi-mimpi gue yang besar itu belum
realisasikan. Makanya gue tetap bikin video. Ini adalah video curhatan gue, dan please buat kalian yang nonton video atau ketemu dengan channel ini, ketemu dengan video ini, support gue, atau kalian yang punya pengalaman sama kayak gue, yuk kita bangun channel kita bareng-bareng dan jangan pernah menyerah. Dan ini bukti gue nggak akan menyerah sampai di sini walaupun channel gue di-ban. Gue akan mulai dari nol lagi, 0 subscriber, 0 jam tayang. Ini video yang akan gue upload pertama. Jadi begitulah kira-kira pengalaman paling pahit di YouTube. Dan itu padahal gue baru mau terima gaji loh dari YouTube. Setelah 5 tahun gue nge-YouTube, 5 tahun gue nge-YouTube, baru mau terima gaji dari YouTube, hilang. Bedus itu rasanya kayak lu lagi bucin terus cewek lu ninggalin lu tuh rasanya kayak gitulah. Dan ini gue akan fokus ke sebuah konten tentang diri gue sendiri atau pengalaman gue atau aktivitas gue, pokoknya personal branding yang akan gue bangun. Gue akan cerita diri gue ini siapa, dan gue tuh sebenarnya tuh siapa, kerjaan gue setiap hari apa, dan mungkin gue akan bikin video sekitar sini aja lah. Gue adalah orang yang bekerja di rumah sakit pemerintah, dan gue bekerja di sebuah ruangan tempat kamar operasi, dan gue akan keliling-keliling ini dan gue akan bikin videonya. Oke, buat kalian yang ketemu dengan video gue, terima kasih udah nonton, dan gue mohon gue minta tolong lah untuk bantu gue untuk mengembangkan channel ini supaya bisa mungkin mengedukasi, dan gue akan mengurangi kesalahan-kesalahan gue di tahun 2001. Pokoknya 5 tahun ke belakang itu mungkin gue akan lebih fokus ke apa yang gue lakukan setiap hari, dan gue kepengen cerita tentang diri gue, membangun personal branding, dan mungkin juga menginspirasi, mengedukasi walaupun sedikit, dan memberikan informasi juga. Dan gue tetap akan bikin video-video tentang petualangan, tentang mukbang, tentang mungkin otomotif, karena gue juga lumayan suka dengan otomotif. Pokoknya sesuatu yang mungkin bisa menginformasikan kepada kalian, dan informasinya itu juga bermanfaat buat kalian begitu. Oke? Jadi terima kasih sekali lagi, gue appreciate banget buat kalian yang udah ketemu dengan video ini. Masalah YouTube di tahun 2022, curhatan gue di tahun 2022. Terima kasih banget udah ketemu sama video ini, dan gue juga nggak tahu video ini bakal ketemu nggak sama kalian. Dan gue punya beberapa strategi sih udah gue siapin di tahun 2022 ini, bikin video apa aja. Dan mungkin ya tetap semangat, jangan lupa untuk terus upload video, dan terus kejar mimpi-mimpi kalian, dan saatnya bangun untuk mewujudkannya. Oke? Terima kasih udah dengerin gua ngomel, udah dengerin gua curhat, dan lu adalah orang-orang yang menurut gua adalah orang yang amazing, luar biasa. Mau dengerin gua curhat, mau dengerin gua atau nonton gua curhat tentang YouTube di tahun 2022, dan ini adalah hal yang paling menyakitkan gua selama gua nge-YouTube di tahun 5 tahun belakangan ini. Oke, sekali lagi ayo kita bareng-bareng, kita semangat bareng-bareng, kita wujudkan mimpi-mimpi kita bersama. Jangan lupa untuk komen, subscribe, tetaplah. Oke, jangan lupa untuk subscribe biar channel ini berkembang bareng-bareng nama kalian yang punya pengalaman pahit sama kayak gua. Pokoknya 5 tahun belakang YouTube brengsek, bedus gembel. Oke, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, makasih.